Selamat pagi Pak Peserta. Alhamdulillah kita pagi ini bisa ketemu lagi di acara kita belajar ya, belajar dengan kegiatan rutin kita mengenai pembelajaran yang telah Bapak Ibu terima. Bapak Ibu nanti yang ini karena proses pembelajaran dari pengalaman peserta ini ada permainan yang akan dilakukan atau dilakukan oleh ibu peserta. Nanti salah satu peserta bisa maju ke depan ya, bisa. Nanti mungkin perwakilannya dari peserta ini aja yang lagi KL atau yang lagi sekarang belajar di sini ya. Coba ke depan salah satu mungkin yang tengah aja. Ini siapa yang mengikuti? Sini nih. Coba nanti kalau ini ada 5 poin. 5 poin ini kita ada bertahap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pembelajaran sekarang ini adalah ini bagaimana melempar tapi semuanya bisa tertangkap. Yang biasa tangan suka digunakan tangan mana? Tangan kanan ya. Tapi dari dia dengan tangan kiri. Sekarang coba yang paling digunakan yang paling pintar itu adalah tangan kanan. Ini lemparkan semuanya ke atas dan tangkap semuanya ya. Bisa nggak? Oh, kurang tinggi. Enggak. Sekarang udah gantian. Tangan kiri. Yang atas ya, yang tinggi ya. Nah sekarang ada dia nanti berbuatnya. Sekarang satu-satu. Udah, tangkap. Dan agak kencang ya penempatannya. Yang cepat kita. Tentunya. Gantian sekarang kanan kiri. Atas. Iya. Ya, ini memang prosedurnya seperti itu. Alhamdulillah seperti tadi terlihat ya. Semuanya sedikit mungkin antara tangan kiri dan tangan kanan itu bisa tertangkap. Nanti silakan dulu lagi. Yang terpenting adalah dari kegiatan ini kita bisa menimbulkan apa yang kita pembelajarannya dan kegiatan ini. Jadi kita dikaitkan dengan masa pembelajaran bagaimana memahami pentingnya pinjaman yang bertanggung jawab. Ini diibaratkan kalau tangan kiri atau tangan ini adalah itu adalah sebagai hutang, ya. Tangan yang melempar itu adalah sebagai hutang, sebagai minjam, gitu. Dan yang kita bisa tangkap itu adalah bayar. Artinya gimana? Silakan diskusi. Pak Cecep barangkali. Itu kalau manusia itu mempunyai keterbatasan. Jadi manusia itu itu pun dengan tangan kita, kalau tangan kita buat ternyata kemampuan yang tidaklah sama. Jadi di mana tangan kanan bisa melempar, tangan kiri belum tentu juga bisa melemparkannya. Di mana tangan kanan bisa menerima, bisa menangkap, nanti belum juga sama seperti itu.
Ada sih gitu. Ya itu makanya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Kan hanya satu kasus saja. Mungkin si Neng ini lebih sering, nggak tahu juga ya, lebih sering menggunakan kanan kiri. Tapi kasus itu tidak juga berlaku untuk semua. Pada saat mungkin ada orang lain yang mengerjakan hal yang sama, mungkin tangan kanan dia akan lebih nangkap lebih banyak. Gitu kan. Jadi satu juga tadi betul tidak ada batasan ketinggian. Seharusnya melemparnya harus sama tinggi, yang kiri misalkan 1 meter ke atas, yang kanan pun harus 1 meter ke atas, sehingga itu akan menghilangkan bias dari penangkapan kita gitu ya. Tetapi intinya bahwa memang kalau dihubungkan dengan proses peminjaman dan pengembalian, maka kita harus mengukur diri akan kemampuan kita gitu. Kalau kita misalkan mau berpinjam ke orang lain ke suatu lembaga atau mana, ya kita harus mengukur diri juga, kita mampu bayar tidak. Jangan sampai kita melakukan peminjaman misalkan 10 juta, ternyata kemampuan kita membayar setiap bulannya tidak akan mencapai 10 juta. Itu yang penting mah. Jadi jangan sampai, kalau bahasa Sunda mah meminjam itu sastra baju gitu ya. Jadi lalu sekiranya orang mampu menang 5 juta dalam membayar, jangan lebih dari 5 juta meminjam itu. Begitu mungkin Pak Dek. Setuju? Tepuk tangan. Barangkali ada persepsi lain dengan permainan tadi dikaitkan dengan tadi peminjaman yang bertanggung jawab dalam masalah keuangan. Karena ini adalah proses pembelajaran bersama. Ini adalah pembelajaran salah satu contoh untuk kegiatan-kegiatan lain juga. Misalkan pembelajaran bersama di pertanian itu nanti mengenai bagaimana kita menerapkan sains atau teknologi dengan proses pembelajaran berdasarkan berbasis pengalaman. Itu bisa diterapkan nanti di lapangan. Kalau saya melihatnya, ketika melempar itu adalah kekuatan untuk meminjam, tapi ketika menangkap itu adalah daya untuk membayar. Nah, artinya keinginan untuk melempar dan daya untuk menangkap atau membayar itu harus disinkronkan gitu. Pendapatan kita berapa, atau kita mampunya bayar utang berapa, jangan melebihi dari kemampuan dan pendapatan yang sehari-hari kita miliki begitu. Jadi harus menurunkan jiwa konsumtif gitu ya, daripada tadi pinjam kemana-mana untuk memenuhi keinginan. Jadi bedakan atau lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu Pak. Terima kasih. Betul ya. Jadi kita harus disesuaikan dengan kemampuan pertama dan disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ada bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu biasanya apa yang kita inginkan, walaupun tidak butuh dibeli ya. Kalau kebutuhan kan biasanya esensial untuk yang pokok. Jadi keputusan bulog untuk meminjam itu dapat disimpulkan di sini berdasarkan hasil tadi analisa pendapat dari pada sektor industri. Jadi ketika tidak dibutuhkan, jangan minjam. Buat apa? Tidak dibutuhkan minjam. Untuk konsumsi dan keinginan yang tidak mampu juga dapat diberikan ada poin di sini. Jadi intinya adalah mengubah pola pikir untuk berpikir lebih hati-hati sebelum mengambil pinjaman apapun untuk menghindari pinjaman. Terus, demikian mungkin dari hal topik mengenai keuangan dalam hal pinjaman atau pinjam yang bertanggung jawab. Untuk agenda atau acara pembelajaran kali ini mungkin sekian ya, karena kita ada waktu belajar lagi. Kita tutup saja dengan bagi kita ya.